Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tanggapan ya dari Kiai Haji Ubaidillah dan Yusuf Mars terkait dengan statement daripada Kiai Haji Zulfa Mustafa yang mengisi ceramah di Haul Mbah Hamid Pasuruan ya. Sempat menyinggung antara Kiai Haji Marudin dan para habaib yang sampai saat ini masih di dalam perdebatan diskursus nasab ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Baik, sosok Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PBNU. Saya mencoba men-tracking jejak digital beliau tentang masalah nasab. Ada beberapa statement yang menurut saya ini statement resmi dan bukan hoax ketika Kiai Haji Zulfa Mustafa berpidato atau memberikan ceramah di Universitas Wahid Hasim Semarang. Ada sebuah kata yang menohok bahwa orang yang tidak percaya terhadap nasab orang itu kurang ngopi atau ngopinya kurang jauh atau kurang gaul. 1 tahun yang lalu saya melihat statement-statement Kiai Haji Zulfa Mustafa itu lebih membela terhadap nasabnya Ba'alawi. Diperkuat oleh statement Dr. Soleh yang mengatakan bahwa Kiai Haji Zulfa Mustafa adalah muhibbin itu ketika podcast yang kemarin. Tetapi ketika kemarin haul di Mbah Hamid, ini ada statement yang berbeda bahwa Kiai Imad adalah saudara, ditarik ke jauh adalah saudara. Kemudian yang kedua, harus menghargai satu sama lain. Baik, saya bersama dengan Kiai Ubaidillah. Kiai Ubaidillah, bagaimana ketika kita men-tracking sosok penting ini, salah satu sosok penting menurut saya di PBNU, Wakil Ketua, dan juga kemarin juga menandatangani tentang polemik Jatman. Beliau juga yang menandatangani dengan Kiai Haji Lukman Hakim. Silakan Kiai Ubaid. Baik, Mas Yusuf, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penonton setia pada Suka TV, semoga bersamaan dengan pada Suka selalu dapat ridho dari Allah, bahagia dunian wa ukhron. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, jujur saja, saya nonton dari awal sampai akhir ceramah beliau, Kiai Haji Zulfa Mustafa, di acara haul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang sering kita kenal dengan Mbah Hamid, yang sebenarnya beliau dari Lasem, dari zuriyah Mbah Pangeran Sambulasem, Mas. Lah, dalam ceramah itu saya sempat terharu menyaksikan bagaimana Kiai Zulfa Mustafa menyampaikan bahwa NU harus rahmatanil alamin. Sebelum pernyataan itu, beliau mencontohkan, beliau menggambarkan bahwa fenomena sekarang ini adalah fenomena yang mudah menyimpulkan. Dia mencontohkan, andaikan saya duduk di sebelahnya Habib Jindan, orang akan menyimpulkan saya adalah pendukung Ba'alawi. Dan itu di hadapan Habib Jindan juga, banyak Habib yang datang di situ. Tetapi dalam kesempatan yang berbeda, ketika saya duduk di sebelah Kang Imat katanya, tentu orang akan menyimpulkan saya adalah pendukung Kiai Imat. Dari situ beliau memastikan bahwa sebenarnya itu adalah simpulan-simpulan yang terburu-buru sebagai sebuah fenomena sekarang ini, dan beliau menegaskan dalam sebuah simpulan, sebenarnya PBNU bahkan sebagai pilihan Kiai Zulfa, dia menegaskan sudah saatnya
semua orang untuk kembali kepada khitah an-nahdiyah, semangat Nahdlatul Ulama untuk dalam kesejarahannya untuk tetap kita suarakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berbasis prinsip rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Dari sini menarik, Mas, sebagaimana ketika mencoba menelisik 1 tahun yang lalu seperti yang disampaikan oleh Mas Yusuf, sebelum saya mengawali analisis saya dari pernyataan Kiai Zulfa, tentu saya berdoa semoga prinsip Kiai Zulfa untuk tetap menjaga marwah NU sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin yang sudah dibangun sejak Mbah Hasyim Asy'ari sampai sekarang betul-betul tetap konsisten secara istiqomah dikawal oleh secara spesifik Kiai Zulfa Mustafa sendiri, dan semoga kepada pengurus-pengurus kesemuanya sehingga betul-betul NU itu terasa sebagai dirasakan secara konteks sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin, tidak terhalang oleh beberapa kepengurusan yang bersifat sementara, tapi betul-betul prinsip rahmatan lil alamin NU itu menembus batas setiap kepengurusan dalam setiap zaman dan waktu, Mas. Lah, ceramah Kiai Zulfa Mustafa kemarin itu menarik, Mas. Mengapa saya katakan begitu? Karena selama ini kecenderungan secara umum banyak analisis yang berbeda-beda di kalangan warga NU sendiri, termasuk di beberapa kepengurusan PBNU, ada yang lebih dominan menampakkan apresiasi kepada Pak Alwi, ada yang dominan apresiasi pada Kiai Imad. Kalau dulu kita pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan kelompok Imad dikatakan Khawarij, Wahabi, dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu itu hilang dengan sendirinya. Toh semuanya itu tidak terbukti, karena dalam kondisi apapun Kiai Haji Ahmad Yadid Otsman adalah sosok kiai yang sedang lucu-lucunya, Mas. Sedang membuat orang lain banyak ingin menyaksikan beliau sebagai sosok kiai yang indah dalam di tengah arogansi, hegemoni beberapa ceramah Pak Alwi di sosial media, dan Kiai Imad mampu menyampaikan satu tesis yang bisa membangun keseimbangan dan mengarah pada kesetaraan dalam keberagamaan tanpa terkecuali dari kelompok manapun. Itu menarik tesis Kiai Imad itu. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan Khawarij, Wahabi, dan lain sebagainya itu dengan sendirinya hilang. Tapi sekarang ada pernyataan baru lagi bahwa di belakang Kiai Imad ada jenderal. Nah, ini yang lagi viral ini, Mas. Saya perlu sampaikan bahwa memang di belakang Kiai Imad itu ada jenderal, dan di depannya ada jenderal juga dalam konteks menjaga negara, Mas. Hal yang sama, di belakang Kiai Imad dan di depan Kiai Imad itu ada polisi, Mas. Tapi dalam konteks menjaga kerukunan warga sipil di negeri ini. Sehingga memang kita tidak bisa mengelak bahwa di depan dan di belakang kita ada jenderal yang akan mengawal kita dan memimpin kita untuk menjaga negara, dan ada polisi yang akan mengawal dan memimpin kita untuk menjaga keamanan sipil. Lah, saya yakin isu-isu ini dengan pidato Kiai Zulfa Mustafa di Pasuruan itu sekaligus akan menepis, Mas, menepis isu-isu yang saya kira kontraproduktif, yang tidak realistis, yang diberikan kepada masyarakat warga Nahdliyin, dan masyarakat Nahdliyin lebih lega ketika di Pasuruan Kiai Zulfa Mustafa menyatakan NU harus rahmatan lil alamin, dengan menunjukkan, apalagi selama ini juga Kiai Imad kan di framing sebagai keturunan dalam tanda kutip seolah-olah bukan siapa-siapa, tapi ternyata Kiai Zulfa juga menampakkan diri sebagai saudara Kiai Imad,
Dan memang secara real Kiai Imad juga punya pesantren, dzurriyyah para ulama-ulama besar, dan kampungnya pun sebagai kampung santri. Dan itu semua kan secara otomatis membatalkan semua dalil-dalil framing tentang Kiai Imad, termasuk yang disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa di Pasuruan, Mas. Lah, dengan ceramahnya Kiai Zulfa Mustafa di Pasuruan, saya teringat ini, Mas, garis horizontal. Ceramahnya Kiai Zulfa Mustafa itu betul-betul menampakkan PBNU ibarat garis horizontal itu berada di tengah dia. Yang kanan itu adalah Kiai Imad yang ingin menunjukkan dalil dan bukti-bukti yang berhubungan dengan tesis yang sekarang ini dipaparkan di publik terkait dengan Ba'alwi. Sementara di sudut kiri itu ada kelompok warga Nahdien dari kaum Ba'alwi atau Muhibbin. Mengapa saya katakan kelompok kiri? Kelompok kiri itu kan cenderungnya liberal, Mas. Tanpa dalil, tanpa data, mengandalkan pikiran, sehingga ibarat ceramah pun dengan kisah-kisah yang di luar teks. Bahkan mempertahankan nasab pun, mempertahankan nasab yang di luar teks. Yang terpenting bagaimana membangun argumentasi dan kekuatan berbasis massa. Ini kelompok kiri, cenderung pikiran-pikiran yang lebih liberal. Sementara sudut kanan dari garis horizontal ini adalah Kiai Imad yang ingin mempertahankan dalil ketika berbicara agama, lebih-lebih ketika berbicara tentang nas, dan terkait dengan fakta historis, terkait nasab Nabi juga ingin ditampakkan oleh Kiai Imad bagaimana memahami fakta historis ini juga dengan dalil-dalil historis. Lah, di tengah-tengah ini posisi PBNU, Mas. Lah, Kiai Zulfa betul-betul bisa menampakkan, karena Kiai Zulfa kemarin kan mewakili PBNU, Mas, mewakili Gus Yahya yang sedang di Amerika. Memang biasa halnya Mbah Hamid Pasuruan itu selalu mengundang PBNU untuk mewakili dari PBNU bisa menyambut di acara hal itu udah biasa, Mas. Nah, kemarin Kiai Zulfa itu mewakili Gus Yahya dari PBNU. Lah, kapasitas Gus Yahya, kapasitas Kiai Zulfa Mustafa mewakili Gus Yahya dari PBNU itu sudah luar biasa. Karena ibarat garis horizontal dia berada di tengah yang mengakomodir, menjembatani sudut kanan garis horizontal dan sudut kiri garis horizontal. Dan menariknya biasanya di sudut kanan atau kiri itu nanti pada posisi yang agak dalam tanda kutip mengalami titik kejenuhan, Mas. Dalam posisi itulah nanti NU tetap mengakomodir. Karena dalam posisi apapun, Kiai Zulfa Mustafa betul-betul luar biasa memahami bahwa di komunitas Kiai Imad itu adalah warga Nahdien yang betul-betul Nahdien, aktivis Nahdien. Mereka tidak pernah mengidentifikasi sebagai NU garis lurus, Mas. Kiai Imad itu tidak pernah mengidentifikasi garis lurus, betul-betul dari kecil dan basis organisasinya Nahdien. Sementara di garis kiri dari kelompok Habaib Ba'alwi dan Muhibbin juga banyak warga Nahdien. Dan posisi Kiai Haji Zulfa Mustafa di garis horizontal dalam posisi di tengah itu sangat luar biasa, Mas, dan sangat strategis untuk membawa NU ke depan. Dan itulah seharusnya pemimpin Nahdlatul Ulama ke depan itu harus seperti itu, Mas. Betul-betul dalam posisi garis tengah di antara garis sudut garis horizontal itu, Mas. Ya. Baik, pemirsa pada Suha TV memang pidatonya Kiai Zulfa Mustafa di haulnya Mbah Hamid itu mencontohkan bahwa harus mengakomodir, intinya bahwa mengakomodir pemahaman tentang yang tidak percaya kepada nasab Ba'alwi, kemudian juga yang percaya terhadap nasab Ba'alwi. Dan disitulah peran NU sesungguhnya seperti yang dikatakan Ki Ubed, harus berada di tengah, mengakomodir kekuatan-kekuatan real yang ada di bawah. Ketika beberapa waktu silam, petinggi-petinggi PBNU banyak yang menyorot atau kecenderungannya membela Ba'alwi, ternyata ini tidak efektif. Dan reaksi netizen atau reaksi di arus bawah itu betul-betul terhadap PBNU itu negatif. Negatifnya dalam artian
minimalnya di komunitas atau yang nonton pada Suka TV. Itu saya komentarin. Bahwa ketika perdebatan, saya sebutkan saja, ketika perdebatan Kiai Imad dengan Gus Fahrur, betul-betul itu menjadi anti klimaks bagaimana kemarahan, ya tanda petik, netizen terhadap sosok petinggi PBNU. Dan ketika itu pun, Kiai Imad memang betul-betul marah ketika podcast bersama Gus Fahrur. Nah, kemudian kalau kita runut lagi, ada sosok Rois Am yang memberikan sebuah statement juga hampir sama. Kemudian juga sama bahwa netizen itu ada tingkat kekecewaan yang tinggi. Sehingga kalau saya lihat dalam beberapa bulan ini PBNU memberikan sebuah revisi kalau menurut saya gerakannya. Apakah kelompok-kelompok yang mengikuti atau yang mendukung kajian Kiai Imad ini akan dikemanakan? Atau keberpihakan PBNU itu akan kemana? Nah, saya kira Kiai Julfa itu memberikan sebuah antitesis terhadap petinggi-petinggi NU yang kemarin lebih cenderung terhadap pembelaan terhadap Bang Alawi. Kiai Julfa diharapkan, walaupun saya tracking 1 tahun yang lalu, statement-statementnya atau ceramah-ceramahnya, bahwa yang tidak percaya nasab Bang Alawi atau nasab orang lain adalah kurang ngopi atau kurang gaul. Baik, tadi Kiai Ubed mengatakan bahwa mudah-mudahan ini istiqomah. Nah, tapi Anda yakin ini Kiai Julfa ini akan istiqomah dengan statementnya dan kemudian gerakannya? Gimana Kiai Ubed? Saya yakin akan istiqomah, Mas. Karena itu didukung dari prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama sendiri dalam konteks sebagai organisasi yang menyuarakan sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin. Saya melihat prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin yang ingin dibangun NU itu sangat mendukung apa yang menjadi sikap Kiai Julfa di Pasuruan kemarin, Mas. Misalnya prinsip al-insaniyah, prinsip kemanusiaan. Posisi Kiai Julfa itu betul-betul memanusiakan dua kelompok yang berbeda untuk saling menunjukkan potensi pemikiran dalam diskursus secara sehat dan ilmiah. Ini mengembangkan potensi nalar yang luar biasa yang secara kemanusiaan harus dilindungi kedua-duanya ini, Mas. Ini yang kedua, NU harus mendunia. Jangan sampai NU dalam satu kelompok blok Ba'alwi saja, tapi juga harus mendunia dalam konteks pengembangan pikiran yang lebih rasional dan ilmiah sebagai organisasi yang mengawal lintas disiplin ilmu yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh Kiai Imad. Yang ketiga, komprehensif atau sumul. Jadi konsep NU ini betul-betul selaras sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Zulfa Mustafa kemarin, Mas. Sehingga NU memandang sesuatu itu harus komprehensif. Jadi jangan dari satu sudut ketika memandang Habaib Ba'alwi, juga jangan dari satu sudut ketika memandang Kiai Imad. Sehingga memandang kedua kelompok yang sedang membangun diskursus ini harus betul-betul komprehensif. Dan itu yang saya baca ingin diterapkan oleh Kiai Zulfa Mustafa. Kemudian yang ketiga harus realistis, waqi'iyah. NU sebagai organisasi besar harus dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran besar. Di dalam memandang sesuatu itu harus betul-betul realistis. Jangan karena emosional kepada emosi kecintaan kepada Habaib Ba'alwi kemudian mengabaikan anggotanya sendiri. Nah, ini tidak realistis. Lah Kiai Zulfa Mustafa ini ingin betul-betul membangun realistis bagaimana NU ke depan sebagai organisasi besar harus dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran besar. Jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran tidak realistis, Mas. Nah, karakteristik yang menarik dari konsep rahmatan lil alamin NU itu saya baca, diantaranya bersifat menyeluruh, kemudian praktis, tanpa kekerasan, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, dan saling menghargai. Ini menarik. Dan ini semuanya adalah sebagai sebuah tradisi yang ingin dibangun oleh NU dan disuarakan kembali oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa di acara Khaul Kiai Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan. Dan ini momentum yang luar biasa karena yang menghadiri Khaul Mbah Hamid itu para ulama-ulama besar. Kalaupun mereka nggak menghadiri pasti akan menyaksikan lewat beberapa tayangan karena Mbah Hamid itu termasuk dalam pandangan banyak ulama betul-betul istilah saya itu roh Nahdlatul Ulama, Mas.
Sehingga di antara mengapa mereka yang membenci NU akan kualat, itu di antaranya ada doa Mbah Hamid Pasuruan, Mas. Sehingga marwah NU yang begitu besar itu tidak terlepas juga dari doa Mbah Hamid Pasuruan. Sehingga siapapun yang mengobok-ngobok NU, mencaci NU, siapapun orangnya akan kualat. Karena di situ di antaranya ada doa Mbah Hamid. Dan saya mencoba telepon kepada Kiai Zulfa, Mas. Ini saya bongkar. Bagaimana? Kok ngomong seperti itu di forum hall. Katanya saya tidak sengaja. Itu inspirasi yang didorong secara metafisika oleh Mbah Hamid Pasuruan. Dia merasa menyampaikan itu kayak reflektif, tanpa persiapan, tanpa desain sebelumnya, tiba-tiba muncul dalam ceramah itu, Mas. Dan itu pengaruh inspirasi, dorongan rohaniah dari Mbah Hamid Pasuruan yang dia rasakan seperti itu, Mas. Dan itu luar biasa. Berarti suara Kiai Zulfa Mustafa adalah suara yang dikendaki oleh Mbah Hamid Pasuruan. NU harus seperti itu. Di dalam menjaga marwah NU sebagai organisasi besar, harus dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran besar, jangan dipimpin oleh orang-orang yang hanya berpikiran sesaat, emosional sesaat. Ini yang menarik dari pernyataan Kiai Zulfa Mustafa, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Kiai Ubed, ini menarik bahwa NU harus moderat, kemudian juga tadi kita menagih konsistensi Kiai Zulfa Mustafa terhadap statementnya bahwa harus mengakomodir antara pemikiran Kiai Imad kemudian realitas. Sedangkan realitas di bawah, saya cek itu ke PCNU, terutama PCNU Solo, kemudian Banten, dan lain sebagainya. Ini gerakan-gerakan untuk menolak habaib menjadi penceramah, kemudian juga beberapa edaran dan perlawanan dalam tanda kutip ini memang di arus bawah. Ini betul-betul nyata. Kelihatannya PBNU itu merespon terhadap gerakan-gerakan akar rumput tersebut. Nah, mestinya yang diharapkan ini netizen itu diharapkan atau PCNU bagaimana ini pemikiran Kiai Imad ya dijadikan sebuah forum oleh PBNU menjadi sebuah forum ilmiah. Nah, kemarin kan perdebatannya di situ, kemudian di UIN kemarin gagal, kemudian di Rabito berjalan, Kiai Imad juga tidak hadir karena beberapa hal. Ini harapan terbesarnya PBNU menggelar terhadap kajian Nasabah Alwi. Ini sepertinya akan menarik. Kedua belah pihak, karena di NU itu ada habaib, kemudian juga yang jelas kelompok-kelompok Kiai Imad atau Kiai Imad yang NU Tulen, ini akan menarik. Jika PBNU memfasilitasi persoalan nasab ini menjadi sebuah diskusi ilmiah. Kira-kira bagaimana ini, Kiai Ubed, harapan Anda? Saya ingin PBNU memahami teori Ibnu Khaldun, Mas. Di dalam mukadimahnya sangat memiliki perspektif sosiologis. Ibnu Khaldun itu begini, seorang pemimpin itu harus betul-betul memahami waqi'un umran al-basyari, perkembangan realitas peradaban manusia. Sekarang ini warga NU memulai menemukan titik kesadaran tentang kenasaban dari dzurriyyah Nabi. Satu sisi memahami nas, mencintai dzurriyyah Nabi itu suatu keharusan, oke. Tapi di sisi lain, warga NU betul-betul memahami fakta historis, siapakah dzurriyyah Nabi, dan itulah pada titik yang harus diteliti. Karena itu bukan nas, fakta historis itu bukan nas, membutuhkan penelitian dengan dilintas disiplin ilmu. Ini adalah peradaban warga NU yang harus dibiarkan oleh PBNU untuk berkembang secara realistis sebagai bentuk dari perkembangan sebuah peradaban warga NU, Mas. Sehingga NU sebagai organisasi besar membiarkan dulu arahnya kemana titik perkembangan warga NU ini. Kalau pada akhirnya titik perkembangan warga NU ini dan realistis melihat lintas disiplin ilmu bahwa habaib ba'alwi bukan dzurriyyah Nabi, ya diikuti saja tanpa harus membangun kebencian. Tetap menganggap habaib ba'alwi secara manusiawi sebagai warga negara yang harus diposisikan dalam konteks keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Tetapi PBNU juga menghargai perkembangan peradaban warga NU dalam menikmati menjaga nas dan menikmati meneliti dengan lintas disiplin ilmu terkait dengan fakta historis. Karena ini adalah waqi' al-umran al-basyari menurut Ibnu Khaldun sebagai realitas perkembangan peradaban
warga NU yang harus dihargai. Sehingga kesemuanya akan dihargai dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. HPI Ba'alwi dihargai dalam konteks ketidaktahuannya dan dihargai dalam konteks hak-hak kewarganegaraannya. Warga NU yang mengalami titik kesadaran secara ilmiah bersamaan dengan Kiai Imad, dengan perkembangan lintas disiplin ilmu juga perlu dihargai dan memiliki kesamaan dalam penghargaan dalam ruang kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Saya ingin posisi PBNU seperti ini, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Pemirsa pada Suara TV, kita coba mereview tentang sosok Kiai Julfa Mustafa. Saya tidak begitu belum dapat secara komprehensif tentang sosok beliau, tetapi dengan polemiknya Jatman, saya mulai mengintip tentang sosok atau profil Kiai Julfa Mustafa. Kebetulan beliaulah yang menandatangani surat untuk adanya silaturahim para idaroh aliyah Jatman di Surabaya tanggal 19, kemudian menjadi sebuah polemik dan Jatman di bawah Habib Lutfi memberikan sebuah larangan terhadap semua idaroh wusto atau pengurus-pengurus wilayah untuk tidak menghadiri undangan PBNU. Kemudian kemarin kita diskusikan, Dr. Soleh mengatakan bahwa ini Kiai Julfa ini muhibin, tidak mungkin berani untuk menindak tegas sebagai ketua atau sebagai representasi PBNU menindak tegas terhadap polemik yang ada di Jatman. Apalagi alih-alih melengsarkan, untuk memanggil pun sepertinya tidak ada keberanian atau tidak punya nyali. Nah, kira-kira menurut Anda ini bagaimana ini Kiai Ubed? Apakah sosok Kiai Julfa ini bisa diharapkan untuk menyelesaikan polemik Jatman dengan PBNU ini? Dalam posisi ini saya memahami Kiai Julfa Mustafa, beliau sangat elegan, Mas, menerapkan konsep moderasi, berpikiran besar, mengimbangi NU sebagai organisasi besar, yaitu mengakomodir warga NU untuk bermula dari pertemuannya sebagian mursyid kemarin sebelum ada undangan 19 September nanti, dan di 19 September itu juga posisi Kiai Julfa Mustafa menandatangani surat yang isinya untuk silaturahim. Itu sebagai bentuk bagaimana resolusi memahami potensi perkembangan peradaban warga Nahdliyin dalam konteks organisasi Thorekoh yang dalam konteks ini adalah Jatman, Mas. Itu bentuk yang sangat humanis dan elegan, mencoba melakukan dialog dari hati ke hati tanpa merugikan dan menyinggung pihak Jatman. Lah, dalam posisi apapun Kiai Julfa juga memahami bahwa Jatman adalah banom dari NU yang memang harus dikawal untuk perkembangan selanjutnya, dan betul-betul memahami sisi-sisi kemanusiaan, keadilan, dan persamaan sosok-sosok yang menjadi tokoh di Jatman, Mas. Tetapi tetap tidak melupakan perkembangan realitas peradaban warga NU dalam konteks Thorekoh, Mas. Dan sebenarnya posisi Kiai Julfa Mustafa itu dalam posisi di situ, Mas. Sehingga nanti menyelesaikan masalah atau resolusi dalam tanda kutip konflik itu betul-betul elegan dan humanis tanpa menyinggung dari berbagai pihak. Kalaupun pada akhirnya PBNU harus memutuskan sebuah keputusan, paling tidak langkah-langkah tahap demi tahap dalam konteks resolusi konflik ini sudah dilakukan oleh PBNU secara humanis, sebagaimana yang telah ditandatangani Kiai Julfa melalui suratnya dan direspon oleh Jatman, dan PBNU merespon kembali, dan semuanya itu merespon dalam konteks realitas diskursus sebagai sebuah organisasi itu wajar, Mas. Wajar dan biasa. Organisasi di mana-mana ada kesalahpahaman, ada perbedaan, itu wajar. Tetapi prosesnya ini menurut saya masih dalam proses yang sangat humanis dan elegan, Mas. Terima kasih. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Kiai Julfa itu diragukan ketegasannya sebagai representasi PBNU untuk menangani atau mengambil alih Jatman ke dalam PBNU sebagai banom kembali yang mengikuti ADART sesuai dengan ADART, itu adalah sebuah pandangan yang kurang tepat menurut Anda, Kiai? Kurang tepat.
itu juga dibuktikan dalam beberapa kesempatan Kiai Zulfa diundang oleh beberapa komunitas habaib untuk mengisi acara. Kalau dia nggak bisa, ya bilang nggak bisa, Mas. Bahkan ada beberapa undangan khusus dari tokoh di lingkungan habaib, dia nggak bisa, dia juga terus terang bilang nggak bisa datang. Atau diundang di sebuah acara di lingkungan habaib yang mereka tidak tidak jelas dalam konteks akad penjadwalannya, beliau juga rileks-rileks saja, Mas. Tidak sampai nelpon-nelpon atau setiap permintaan datang harus datang dengan segala kegugupannya, ketergesa-gesaannya, kecemasannya, tidak. Beliau biasa-biasa aja, Mas. Jadi menghadapi habaib dengan kiai biasa-biasa. Bahkan beliau jujur saja lebih memiliki keterikatan dengan kiai-kiai Nusantara, Mas. Karena dari kecil hingga besar dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Nusantara. Dalam konteks ini di pesantren Kajen, Pati, Mas. Saya tahu persis dalam konteks itu. Kontribusi terbesar dalam pengembangan keilmuan beliau kan diambil dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai Nusantara, Mas. Tapi beliau tidak memungkiri kalau beliau itu betul-betul menghormati dan menghargai habaib Ba'alwi. Karena itu sebagai sebuah realitas sosiologis di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam posisi ceramah di Mbah Hamid Pasuruan, itu posisi yang sangat tepat. Beliau dengan tegas dalam forum menyampaikan itu, dengan mengilustrasikan ketika duduk di sebelahnya Habib Jindan, dan bagaimana ketika duduk di sebelahnya Kiai Imad. Beliau mengilustrasikan itu dalam ruang publik yang terbuka luas, dihadiri oleh ribuan peserta warga Nahdien, Mas. Itu luar biasa menurut saya. Dan bahkan beliau mengakui Kiai Imad sebagai saudaranya. Yang notabene dari habaib Ba'alwi, banyak yang memframing Kiai Imad itu bukan siapa-siapa. Akhirnya kan semua tahu kalau Kiai Imad itu tanpa menunjukkan kesombongannya, akhirnya semua tahu ternyata Kiai Imad itu dari keluarga pesantren, dari keluarga pejuang, dari keluarga pahlawan. Dan sekarang ini pun pesantrennya pesantren yang sangat serius dan besar. Saya sendiri pernah datang sowan ke Kiai Imad, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Ya, baik. Statement Kiai Julfa Mustafa tentang Kiai Imad, Imaduddin Usman Al-Bantani di Pasuruan, yang notabene di Pasuruan itu, kalau tidak salah ini kediamannya Habib Taufik Assegaf ya, di Pasuruan ya, Taufik Assegaf. Kemudian juga ada Habib Jindan, tanpa tedeng aling-aling bahwa prinsip moderat yang harus dilakukan, menghargai habaib, kemudian menghargai Kiai Imad, tidak ada caci benci. Ini yang menjadi mahal sekarang. Karena ketika Kiai Julfa, saya menggarisbawahi ketika berfoto, swafoto dengan Habib Jindan disebut muhibbin, kemudian ketika bersuafoto dengan Kiai Imad disebut pendukung Kiai Imad. Saya tidak tahu apakah yang sebenarnya hatinya Kiai Julfa, apakah lebih cenderung kepada Habib Ba'alwi atau Kiai Imad tentang perspektif pemikirannya. Minimal statement Kiai Julfa Mustafa menyejukkan bahwa PBNU berada di tengah. Jadi tidak ada lagi keberpihakan. Inilah yang menurut saya bahwa petinggi NU harus bersikap seperti itu. Bersikap moderat, tidak berpihak. Kalau tidak mau berpihak, ya tidak berpihak sama sekali. Jangan tidak boleh berpihak, tetapi berpihak kepada sebelahnya dan memframing terhadap apa yang tidak disukai. Saya pikir cukup luar biasa ini statementnya atau ceramahnya Kiai Julfa Mustafa. Sayang, ketika menyenggol masalah nasab itu cuma sedikit ini Kiai. Tentang bab Kiai Imad dan habaib ini kan sedikit, cuma sedikit. Saya dengerin, ini kemana ini lanjutannya? Ya. Tapi menurut saya, Mas Yusuf, meskipun sedikit itu sangat mahal sekali. Paling tidak pernyataan singkat Kiai Julfa Mustafa itu bisa menghapus pernyataan beberapa tokoh PBNU yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu di belakangnya ada jenderal, berdasarkan informasi dari kepolisian Jawa Timur. Kan ada tokoh PBNU yang mengatakan hasil informasi dari polisi Jawa Timur bahwa di belakang Kiai Imad itu jenderal. Dengan adanya pernyataan Kiai Julfa Mustafa ini paling tidak membuat menghilangkan kecurigaan warga NU atas pernyataan tokoh NU ini, Mas.
Paling tidak semua jadi memahami bahwa memang kita di depan dan di belakang kita ada jenderal untuk mengawal negara. Dan di belakang dan di depan kita ada polisi untuk mengawal masyarakat sipil. Paling tidak itu yang benar, Mas. Iya, oke, Tapi dalam setuju konteks saya. di belakang jenderal, dalam konteks negatif, ini adalah isu yang meresahkan banyak warga Nahdien di negeri ini, Mas. Tapi dengan adanya pernyataan Kiai Zulfa yang meskipun pendek, itu bisa menghapus keresahan warga ketika mendengar pernyataan tokoh NU yang mengatakan di belakang Kiai Zulfa, di belakang Kiai Imad ada jenderal. Keresahan warga atas pernyataan tokoh NU ini terhapus oleh pernyataan singkat Kiai Zulfa Mustafa di Pasuruan, Mas. Luar biasa, Mas. Ya, baik, saya pikir setuju gitu ya. Ketika Kiai Zulfa mengatakan bahwa kedua perspektif ini, kedua pandangan yang berbeda antara yang mengkritisi nasab Ba'alwi, kemudian yang mendukung berada ditengahi oleh PBNU. Dan saya kira ini meruntuhkan, betul, saya setuju meruntuhkan pada stigma bahwa ini adalah operasi intelijen. Ini adalah sebuah gerakan kelompok yang ingin merongrong terhadap NKRI atau stigma-stigma yang lain. Sebenarnya statement ini melegitimasi bahwa kajian Kiai Imad memang benar-benar kajian yang layak untuk diperbincangkan. Kenapa layak diperbincangkan? Sampai sekarang belum ada antitesis yang merungkadkan tesisnya Kiai Imad. Baik, Kiai Ubed, ada closing statement, silakan, terhadap sosok Kiai Zulfa. Ini sepertinya saya dengar bahwa Kiai Zulfa juga saudara Anda atau bagaimana, keponakan Anda atau bagaimana ini? Nggak usah dibahas, Mas. Ya sudah. Yang jelas Kiai Zulfa mengaku bahwa beliau saudaranya Kiai Imad dan itu keren, Mas. Oh gitu ya. Artinya publik menjadi tahu bahwa Kiai Imad itu adalah sosok kiai yang memiliki keluarga orang-orang yang ahlul ilmi wa tuqa, Mas. Jadi Kiai Imad itu bukan dari keluarga yang ecek-ecek, betul-betul keluarga dari ahlul ilmi wa tuqa. Jadi kalau ingin memframing Kiai Imaduddin Utsman, pertanyaannya siapa yang harus kualat? Saya tidak tahu itu. Kiai Imad ahlul ilmi wa tuqa dan seluruh keluarganya ahlul ilmi wa tuqa. Dan pernyataan Kiai Zulfa Mustafa, meskipun hanya singkat menurut Mas Yusuf, tapi itu betul-betul menghapus seluruh stigma yang sekarang ini muncul di tengah masyarakat yang seolah-olah PBNU itu tidak mendukung Kiai Imad. Dan ini merupakan pernyataan pendek untuk memastikan bahwa diskursus nasab jalan terus. Yang penting masih dalam koridor ilmiah dan ilmu pengetahuan, Mas. Luar biasa, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ki Haji Zulfa Mustafa terkait dengan polemik nasab. Nah, jadi ketika beliau mewakili ketua PBNU yaitu Ki Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, lalu kemudian beliau menjadi wakil ya ketika menghadiri haul Mbah Hamid Pasuruan dan diminta untuk mengisi daripada ceramah utamanya. Nah, jadi ada hal yang sangat menarik, sedikit penggalan daripada ceramah beliau yang memang sangat-sangat membuat kita lega, saudara sekalian. Saya tidak tahu apakah arahnya itu mendukung daripada Habib Ba'alwi atau mendukung daripada Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Faktanya dalam perkataan itu, di dalam statement yang sangat sedikit, satu kalimat kalau tidak salah ya. Lalu kemudian itu akan menjadi senjata bagi Kiai Haji Amiruddin dan kawan-kawan maupun dari klan Ba'alwi ya. Nyatanya di sana ketika beliau mengucapkan satu kalimat itu, saudara sekalian, di sana dihadiri oleh beberapa Habib, salah satunya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan dan beberapa Habib-Habib yang lain, lalu kemudian beberapa daripada pengurus besar PBNU. Nah, ada kalimat yang menarik ya, saudara sekalian. Apa kata beliau? Jika saya duduk di hadapan para habaib, maka nanti saya di-framing, saya dikatakan pro habaib. Dan jika saya duduk di hadapan atau di samping Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, maka nanti saya akan dikatakan pro Kiai Imad. Nah, hal ini, satu kalimat yang sangat fenomenal ini yang akan ditafsirkan sangat luas sekali.
terutama nanti oleh Ki Haji Ubaidillah ya saudara sekalian. Hal ini merupakan, kalau bisa kita lihat menurut kacamata saya saudara sekalian, itu adalah ucapan yang paling bijak, ucapan yang paling netral yang memang harus keluar dari dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ya saudara sekalian. Kenapa? Karena ketika seorang pengurus besar Nahdlatul pengurus besar Nahdlatul Ulama yang yang memang ada yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu sendiri, dalam hal ini apalagi mewakili daripada ketua PBNU saudara sekalian Ki Haji Zulfa Mustafa, itu adalah hal kata-kata yang paling bijak. Kenapa? Karena ketika PBNU ini melihat suatu perseteruan antara dua kubu yang besar, nah hal itu adalah sebagai wasit ya. Kalau menurut saya pribadi, hal yang paling bijak yang dilakukan oleh PBNU sebagai wasit ya. Bukan hanya membela yang sebelah, lalu kemudian menjatuhkan yang sebelah, apalagi menuduh-nuduh yang tanpa bukti, dan itu akan menjadi fitnah yang dilakukan oleh sebagian kiai sepuh dari PBNU saudara sekalian, yang sangat viral sekali, yang mengatakan bahwa di balik daripada Kiai Haji Imaduddin itu ada para jenderal, para polisi yang siap membacking gerakan ini saudara sekalian, dan akan mengaitkannya dengan peristiwa 1998 saudara sekalian. Hal itu adalah tuduhan yang sangat serius yang dilakukan oleh seorang tanda kutip kiai sepuh saudara sekalian. Nah, berangkat di luar hal itu, yang dilakukan oleh Ki Haji Zulfa Mustafa luar biasa sekali sebagai wasit, sebagai penengah yang tidak berpihak ke sana dan tidak berpihak ke sini. Dan statement ini juga mengajarkan kita saudara sekalian, ketika PBNU salah satu anggotanya misalkan itu duduk di antara dua kubu, jangan kita langsung menyimpulkan. Kita lihat dulu statement daripada aslinya. Contohnya seperti daripada Kiai Haji Zulfa Mustafa ini, ketika di hadapan para habaib berani sekali menyinggung daripada polemik nasab ini. Itu pun dilakukan di acara haul Mbah Hamid Pasuruan ya saudara sekalian, luar biasa sekali. Dan ya, ketika didengar oleh habaib, terutama di sana salah satunya Habib Jindan, ya tersenyum saja, karena memang statement yang beliau ucapkan itu tidak ada yang salah saudara sekalian. Itu mengajarkan bahwa ketika hal yang semacam itu dilakukan oleh PBNU adalah hal yang netral ya. Bahkan itu menurut analisis dari yang kita dengar dari Kiai Haji Ubaidillah tadi, bahwa lanjutan daripada statement itu ya memang kata Kiai Haji Zulfa itu, Kiai Haji Imaduddin itu saya sama-sama dari Banten dan bertetangga. Maksudnya di sini mungkin dari nasab beliau, dari keluarga mungkin bertetangga ya saudara sekalian. Ini sebagai bukti dan sebagai senjata bahwa Kiai Haji Imaduddin itu di dalam framing orang yang tidak suka itu saudara sekalian apa? Karena Kiai Haji Imaduddin ini adalah Imad bin Sarman, dan keturunannya tidak jelas saudara sekalian, di framing seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan anak zina dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Anda semua menuduh Kiai Haji Imaduddin itu keturunannya tidak jelas, bahwa seakan-akan mengatakan juga keturunan daripada Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai wakil daripada ketua umum, ya memang seperti itu. Keturunannya juga tidak jelas gitu. Kenapa? Karena diakui sendiri oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa ini bahwa keturunan daripada Kiai Haji Imaduddin itu dengan beliau itu agak sama ya saudara sekalian, agak bertetangga. Mungkin itu dari keluarga mungkin, atau dari segi nasab kalau tidak salah, karena sama-sama dari Banten saudara sekalian. Dan itu diucapkan di depan para habaib, luar biasa sekali. Oke saudara sekalian, luar biasa. Mudah-mudahan Kiai Haji Zulfa Mustafa sehat selalu dan terus menjadi orang bijak ya. Meskipun umurnya tidak terlalu tua, tapi pemikiran beliau luar biasa sekali. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.